Azhar aja lah, yuk. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 akan presentasikan hasil diskusi kami pada ruang kolaborasi teknologi baru dan pengajaran dan pembelajaran. Dalam hal ini yang berjudul Select Strategies and Resources. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu, Ibu Rani, Sofia SPD MPD. Baiklah, saya Muhammad Azhar Husni dan anggota saya Nabila Zahratul Sita, Nubita Sari Pasaribu, Yensa Siwatang, Puspa Hutianti, dan Rada Sari. Di sini kami dari kelompok 3 akan presentasikan hasil diskusi kami baik pada yang berjudul Select Strategies and Resources. Atau memilih strategi dan sumber belajar. Nah, untuk materi memilih strategi dan sumber belajar ini akan dijelaskan oleh saudari Nabila. Para saudari Nabila dipersilakan. Oke, saya akan menjelaskan mengenai select strategi and resource, mengenai memilih strategi dan sumber belajar. Dalam menciptakan pembelajaran yang efektif yang mendukung pembelajaran melalui penggunaan teknologi dan media yang tepat adalah pemilihan strategi dan sumber belajar yang sistematis yang meliputi teknologi dan media serta bahan pembelajaran. Menurut Marzano dan Helfebauer, pada tahun 2012 mengusulkan bahwa guru saat ini perlu menerapkan strategi pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam kegiatan yang membangun kognitif dan konatif keterampilan. Terbagi menjadi dua, yang pertama keterampilan kognitif dan keterampilan konatif. Untuk keterampilan kognitif ini, keterampilan yang mempersiapkan peserta didik untuk menganalisis dan menggunakan informasi, mengatasi masalah dan isu yang kompleks, dan yang terakhir menciptakan pola dan model mental untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan membangun pengetahuan baru. Sedangkan keterampilan konatif ini, keterampilan yang mempersiapkan peserta didik untuk memahami dan mengendalikan diri dan memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Nabila yang telah menjelaskan memilih strategi dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah memilih sumber belajar yang terbagi menjadi dua, teknologi dan media, dan rubrik seleksi. Dalam hal ini akan dipresentasikan, dijelaskan oleh saudari Yensahti. Silakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai memilih sumber belajar. Keputusan ini mengenai teknologi dan media serta jenis bahan pendukung yang diperlukan untuk mencapai hasil pembelajaran. Selain memilih materi pendukung, guru seringkali perlu memodifikasi materi yang ada atau merancang materi baru untuk memenuhi tujuan pelajaran tertentu. Memilih sumber belajar ada dua. Yang pertama, teknologi dan media. Dalam teknologi dan media, memeriksa permainan edukatif, cara latihan dan umpan balik yang relevan. Saat memilih buku cerita audio, cari buku seperti definisi yang disematkan, dan kemudian untuk kembali ke bagian yang telah dibaca sebelumnya. Untuk rubrik seleksi, yaitu menyediakan prosedur sistematis untuk menilai kualitas teknologi dan media tertentu. Setiap rubrik mencakup serangkaian kriteria pemilihan yang konsisten, serta kriteria untuk teknologi atau media yang ditentukan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Yensa yang telah menjelaskan memilih bagaimana cara kita untuk memilih sumber belajar. Yang terdiri dari dua macam, teknologi dan media, dan rubrik seleksi. Selanjutnya, memilih, memodifikasi, atau merancang bahan belajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan
berbicara tentang memilih memodifikasi ini, tentunya kita akan bagaimana melakukan pengubahan dari merancang bahan belajar ini dalam memilih strategi pembelajaran. Pertama-tama kita harus mempertimbangkan di mana pendekatan yang berpusat pada guru diimplementasikan dan kapan melakukan pendekatan yang berpusat pada peserta didik. Contohnya, ketika sedang melakukan pembelajaran mengenai fotosintesis, kita dapat menggunakan pendekatan guru itu sebagai fasilitator dan berpusat pembelajaran pada peserta didik. Baik, selanjutnya itu materi memilih bahan yang tersedia. Bagaimana cara kita untuk memilih bahan yang tersedia? Terdapat 3 macam. Yang pertama, melibatkan ahli media perpustakaan bergabung dengan guru yang lain dan survei online. Memilih bahan yang tersedia ini akan dijelaskan oleh Saudari Radiati. Terima kasih saudara moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai memilih bahan yang tersedia. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam memilih bahan yang tersedia ini. Yang pertama itu melibatkan ahli media perpustakaan. Ahli media perpustakaan biasanya lebih mengetahui bahan ajar yang sesuai untuk digunakan. Arsip yang ada di perpustakaan dapat digunakan untuk memeriksa materi dari sekolah untuk mengetahui media yang cocok untuk materi tersebut. Yang kedua, bergabung dengan guru yang lain. Untuk guru yang sudah berpengalaman bertahun-tahun dengan media alternatif dalam mendukung materi mungkin akan bisa memberi masukan lebih banyak. Bergabung dengan guru lain akan memunculkan kumpulan ide bersama. Yang ketiga, langkahnya ialah survei online. Education World adalah situs yang diperbaharui setiap hari dan menawarkan ulasan aplikasi, situs web, dan produk teknologi serta rencana pelajaran, sumber daya siap kelas, artikel pengembangan profesional, dan alat media sosial untuk terhubung dengan guru lain. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Raja yang telah menjelaskan bagaimana cara kita untuk memilih bahan yang tersedia. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan berikutnya adalah mengenai tentang mengubah material yang ada. Mengubah material yang ada ini akan dijelaskan oleh Saudari Novita. Disilakan. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya mengubah material yang ada. Nah, kita tahu bahwasanya teknologi selalu mengalami perkembangan sehingga memunculkan banyaknya materi yang tersedia di berbagai platform pendidikan seperti itu, di mana banyak sumber daya pendidikan yang disediakan sebagai file digital bebas hak cipta. Nah, ini merupakan dapat membangkitkan semangat peserta didik dalam pembelajaran seperti itu. Kemudian mengubah material yang ada, contohnya adalah ketika membuat suatu materi yang tersedia hanya dalam bentuk cetak dan tulisan. Nah, dengan adanya platform-platform yang ada di media saat ini, itu dapat kita ubah. Contohnya seperti mendesain melalui aplikasi PowerPoint, Canva, membuat video pembelajaran, dan yang lain sebagainya seperti itu yang dapat mendukung proses pembelajaran. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Novita Pasaribu yang telah menjelaskan bagaimana mengubah material yang ada. Berikutnya, materi yang terakhir berkenaan tentang merancang bahan belajar yang baru. Hal ini akan dijelaskan oleh Saudari Puspa. Disilakan. Baik, terima kasih. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi mengenai merancang bahan belajar baru. Nah, yang dimana bahan yang sudah jadi tidak tersedia atau bahan yang sudah ada tidak dapat dengan mudah dimodifikasi. Nah, kita sebagai pendidik perlu untuk merancang bahan pembelajaran yang baru yang kita bikin sendiri, kemudian sesuaikan dengan karakteristik peserta didik, yang dimana dapat berkisar hingga menggunakan laptop. Seperti yang kita ketahui bahwa zaman ini teknologi sudah semakin canggih, maka sangat diharapkan melalui teknologi ini juga akan dapat membantu dalam proses pembelajaran agar siswa nantinya mampu untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Saya kembalikan ke Baik, terima kasih kepada Saudari Puspa. Itulah hasil diskusi kami pada ruang kolaborasi teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Bagaimana cara kita memilih
strategi dan sumber belajar. Memilih strategi pembelajaran ini saya coba simpulkan. Yang pertama itu adalah bagaimana keterampilan kognitif maupun konatif. Memilih sumber belajar yang bersifat teknologi dan media rubrik dan CSI. Setelah itu bagaimana cara kita untuk agar memilih strategi dan sumber belajar ini memodifikasi atau merancang bahan belajar yang lebih berpusat kepada peserta didik. Berikutnya adalah memilih bahan yang tersedia, yang mana bahan yang tersedia ini melibatkan perpustakaan, bergabung dengan guru yang lain, survei online, dan mengubah material yang ada, merancang bahan belajar yang baru. Sehingga dari beberapa topik ini memunculkan bagaimana teknologi baru dalam memilih strategi dan sumber belajar. Mungkin hanya itu yang dapat kami presentasikan dari kami dari kelompok 3. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kesalahan kami mohon maaf sepenuhnya. Terima kasih, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.